Shalom Sobat Maestro yang dikasihi Tuhan. Kalau saudara baca dalam Injil Lukas pasal yang ke-12 ayat 13 sampai 20, itu Alkitab menceritakan tentang orang kaya yang bodoh. Saudara nanti baca di rumah ayat-ayat itu, dan saya di sini ingin mengajak saudara untuk mengambil 4 pelajaran atau 5 pelajaran bahkan dari ayat-ayat itu, saudara-saudara. Pelajaran yang pertama adalah janganlah kita menjadi orang yang tamak. Karena Tuhan Yesus berkata di dalam ayat 15, hati-hati dengan ketamakan. Tamak itu artinya apa? Cinta uang, ya, mengutamakan uang. Bahkan lebih daripada Tuhan, itu tamak. Di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 10 dikatakan cinta uang adalah akar dari segala kejahatan. Jadi berbahaya loh saudara tamak itu. Jadi jangan tamak, jangan cinta uang. Kalau gitu cinta siapa dong? Ya cinta Tuhan, saudara-saudara. Itu pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, di ayat 15 juga dari Lukas 12, Yesus berkata bahwa hidup seseorang tidak tergantung dari kekayaan. Ya, kalau begitu kita tergantung dari siapa dong? Dari Tuhan, saudara. Kita betul butuh kekayaan, butuh uang, butuh fasilitas, butuh rumah, butuh kendaraan. Betul Bapak Ibu. Tapi kebutuhan akan Tuhan harus di atas segala-galanya. Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Jadi jangan khawatir saudara-saudara akan keperluan hidup sehari-hari. Tuhan harus jadi nomor 1. Itu pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga adalah, kalau saudara baca ayat 18 dan 19 dari Lukas 12, ini orang kaya ini saudara-saudara hanya memikirkan diri sendiri, ya. Coba periksa, di sana ada kata aku sampai 13 kali. Jadi aku lagi, saya lagi. Dengan demikian saudara, orang ini egois sekali, tidak pernah memikirkan Tuhan, juga tidak pernah memikirkan orang lain. Saudara dan saya harus memikirkan Tuhan nomor 1 dan juga memikirkan orang lain. Kita harus hidup berkenan di hadapan Tuhan dan jadi berkat bagi sesama. Bukan aku lagi. Mari saudara, kita rubah hidup kita. Jangan berpusat pada diri sendiri, jangan egois. Hidup kita harus berpusat kepada Tuhan dan jadi berkat bagi sesama kita. Itu pelajaran yang ketiga. Pelajaran yang keempat, kalau saudara baca di ayat 20, orang kaya ini disebut bodoh oleh Tuhan. Kenapa? Buat apa mengumpulkan harta begitu banyak kalau nyawanya nanti diambil Tuhan? Untuk siapa kekayaan itu? Nah, jadi saudara-saudara, melalui ayat ini kita diingatkan, kita semua bakal mati. Kalau mati kita kemana? Itu yang harus dipikirkan. Jadi jangan cuma memikirkan hidup di dunia ini saja. Jangan hanya memikirkan kebutuhan hidup di dunia ini saja, tapi juga kita harus berpikir nanti kita bakal mati. Dan kalau kita mati kemana saudara? Itu sebabnya selama dalam dunia ini saudara, kita harus membuat persiapan untuk mati, persiapan untuk berjumpa dengan Tuhan. Makanya kita harus banyak doa, hidup makin kudus, hidup dekat dengan Tuhan, dan buang segala macam dosa dan kejahatan. Puji Tuhan. Nah Bapak Ibu, pelajaran yang kelima di ayat 21, saudara-saudara, Tuhan berkata bahwa kita bukan hanya, ya, maksud saya saudara, kita diminta oleh Tuhan bukan cuma memikirkan kebutuhan jasmani, ya. Boleh kita kaya, tapi juga pikirkan supaya kita kaya secara rohani, supaya kita kaya juga di hadapan Allah. Jangan cuma kaya di hadapan manusia. Itu sebabnya saudara, kita harus lebih banyak meningkatkan kerohanian kita. Caranya bagaimana? Banyak doa, banyak menyembah Tuhan, banyak baca firman Tuhan, ya, lebih dekat kepada Tuhan. Minta kuasa Tuhan dilimpahkan dalam hidup kita, sampai kita diberi oleh Tuhan karunia-karunia rohani dan buah-buah rohani. Nah, kalau kita memiliki hal itu semua, baru kita disebut menjadi orang-orang kaya di hadapan Tuhan. Satu lagi saudara, menangkan banyak jiwa untuk kerajaan sorga, maka kita akan disebut menjadi orang-orang kaya di hadapan Allah. Tuhan memberkati saudara. Sampai jumpa lagi di minggu yang akan datang. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang datang bagi kami. Biarlah 5 pelajaran ini menjadi pedoman bagi kami Tuhan, dan kuatkan kami Roh Kudus untuk kami dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya.
Amin. Sampai jumpa minggu depan saudara-saudara. Tuhan memberkati dan shalom.